Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Ya, jiwa entrepreneurship di sekolah menengah, terutama di SMA ya. Kebetulan saya kan kepala SMA. Jadi ini perlu terus ditingkatkan, gitu ya. Mengingat meskipun memang peserta didik SMA ini akan diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, gitu ya. Tapi kan tidak semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan berdasarkan penelitian di sekolah saya itu hanya 40%-an lah yang melanjutkan. Makanya yang tidak melanjutkan itu mesti dibekali jiwa entrepreneurs, gitu. Jadi dilatih jiwanya untuk menjadi seorang entrepreneur, begitu ya, bisa mengembangkan usaha sendiri atau mungkin bekerja, begitu ya, sehingga dia nanti harus dibekali. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Makanya di sekolah saya terutama mereka dilatih jiwa entrepreneurnya mulai dari pengolahan, ya kan, kemudian juga pemasarannya, begitu. Di saya itu ada budidaya ikan lele dalam ember, ya, yaitu dari hasil panennya ikan lele itu kemudian diolah jadi berbagai macam jenis makanan, lalu di packaging, lalu dipasarkan, gitu. Ada yang online, ada yang langsung, begitu penjualannya. Ya, budidaya ikan lele dalam ember itu kan ini sangat efisien ya. Mengapa? Karena biasanya kalau budidaya ikan itu kan memerlukan tempat yang luas, ya kan, memerlukan tempat yang harus kita air dan sebagainya harus tersedia. Tapi dengan budidaya ikan lele di dalam ember yang ukuran 80 liter itu di pekarangan rumah yang sempit saja sudah bisa berbudidaya, gitu kan. Dan bukan hanya nanti panen ikan lele, tapi juga karena di atasnya ada kangkung, gitu ya, jadi berbagai jenis sayuran bisa ditanam di atas ember itu, sehingga nanti bisa panen ikan lele dan juga panen sayuran, yaitu kangkung terutama, gitu ya. Dan nanti hasil olahan atau hasil panen lelenya kemudian diolah jadi makanan-makanan yang menarik, betul, kayak stik lele, nugget lele, bakso lele, ya kan. Bahkan juga let's go atau lele siap goreng, gitu ya. Jadi ini akan meningkatkan nilai jualnya, gitu. Jadi tidak dijual lelenya, tapi hasil olahan lelenya yang dijual. Ya, alhamdulillah untuk program kewirausahaan di sekolah ini, karena ini terintegrasi dengan kurikulum, gitu ya. Sehingga apalagi sekarang di kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan P5, gitu ya, dikembangkan di situ. Jadi anak-anak dilatih, kemudian nanti juga ada pameran, gitu ya, hasil-hasil produknya, dan juga dijual di bazar, begitu kan. Dan juga dijual secara online, gitu. Jadi mereka di samping sebagai pelajar juga dia sudah mulai punya penghasilan, gitu ya. Dan di sekolah itu kan di saya itu ada Hibermat, ya, ada koperasi lah, gitu, yang menjual makanan-makanan, gitu ya. Dan juga dijual ke masyarakat umum, ya kan, bahkan melalui online, gitu. Jadi anak-anak dilatih, dan ini sebenarnya hanya pemicu saja kalau di sekolah, tapi yang penting adalah bagaimana kita menumbuhkan jiwa entrepreneurnya ini, begitu ya. Ya, selain itu memang anak-anak ya dilatih, maksudnya kita kan ada 8 mata pelajaran di situ yang berkolaborasi, ya, bahkan
saya juga sudah membuat modulnya begitu bersama dengan guru-guru mata pelajaran. Misalnya sekarang ada guru seni, gitu, bagaimana packaging, gitu kan? Bagaimana misalnya dia mendesain grafis tentang packagingnya, ya kan? Kemudian juga bagaimana misalnya di guru PKWU itu bagaimana tentang misalnya penjualannya, guru mata pelajaran ekonomi, ya kan? Tentang bagaimana melatih di pemasaran, begitu ya. Kemudian dari segi guru bahasa juga sama, gitu ya. Jadi bagaimana dia misalnya membuat iklan dan sebagainya. Sehingga termasuk guru kimia misalnya ya. Guru kimia itu kan, nah ini unsur-unsur kimia atau senyawa kimia yang ada di makanan itu apa, gitu kan. Di dalam pembudidayaan maupun di dalam pengolahan, gitu ya. Sehingga betul-betul nanti dijamin bebas kimia, gitu kan. Sehingga anak-anak memang dilatih begitu dari skala di sekolah, kita kerjasama kolaborasi dengan guru-guru mata pelajarannya. Ya, dari program ini yang diharapkan adalah jiwa entrepreneur peserta didik itu meningkat, gitu ya. Jiwa entrepreneur peserta didik meningkat. Jadi dia nanti setelah lulus, ya, syukur kalau melanjutkan kuliah perguruan tinggi, dia juga punya usaha sampingan, gitu kan ya. Apalagi yang tidak melanjutkan. Gitu. Dan juga kami di SMA itu mendapat banyak juga masukan dan permintaan ya dari masyarakat. Seperti misalnya dari kecamatan di lingkungan sekitar sekolah saya, itu kita diundang juga oleh tim penggerak PKK kecamatan itu untuk melatihkan hal-hal ini kepada masyarakat luas, terutama kepada ibu-ibu dharma wanita, gitu ya. Kemudian juga lebih luas lagi ternyata di desa-desa juga dikembangkan di sekarang budidaya ikan lele dalam ember, pengolahannya dan seterusnya. Ini untuk ketahanan pangan keluarga, gitu ya, sehingga lebih luas lagi, lebih menyebar lagi. Alhamdulillah karena setelah mengikuti pelatihan dengan saya sudah lakukan survei juga bagaimana kebermanfaatannya, dan alhamdulillah mereka mengatakan bahwa ini sangat luar biasa, sangat terbantu gitu dengan keterampilan ibu-ibu PKK juga dan masyarakat sekitar, gitu. Dan alhamdulillah karena saya juga menyebarkan ini bukan hanya melalui offline, tapi juga pelatihannya mungkin di channel YouTube juga, sehingga menyebar ke mana-mana informasi ini, gitu.